Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam diskusi kelompok 4 dengan tema pengaruh strategi pemasaran global pada sektor ekonomi dan lingkungan. Baik teman-teman, untuk mempersingkatnya dulu langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Wadia. Saya Najila Maulidina. Saya Lutfia. Marilah kita buka acara diskusi pada pagi hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi pada tempat tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran global. Dalam strategi pemasaran global, adalah berfokus pada pasar di seluruh dunia dengan populasi pelanggan yang homogen. Dengan menggunakan teknik yang sama, perusahaan dapat menjual produk dan jasa yang sama di seluruh dunia dengan harga yang lebih rendah dan margin yang besar. Maksudnya adalah perusahaan harus memasarkan atau mempromosikan dan mengiklankan produknya sesuai dengan di mana perusahaan tersebut berada. Misalnya di luar negeri, ya sesuai dengan strategi pemasaran di luar negeri. Strategi ekspansi yang pertama, strategi ekspansi langsung. Strategi yang dimana perusahaan tidak mengembang produknya sesuai produknya. Yang kedua, strategi adaptasi produk. Perusahaan mengembang produk yang dalam negeri sesuai dengan kondisi lokal. Yang ketiga, strategi alternatif, di mana perusahaan menciptakan produk baru untuk memenuhi pasar lokal. Yang keempat, strategi komersial. Dalam hal ini, iklan perusahaan atau strategi pemasarannya harus sesuai dengan pasar lokal. Dan yang terakhir, adaptasi ganda, yang dimana mengharuskan mitra bisnis untuk memotivasi baik dari segi produk maupun pemasaran.
memiliki ketimpangan atau penurunan, pasti ada suatu produk yang harus ditingkatkan agar ekonomi itu lebih efektif, agar bisa naik. Yang kedua itu ada peningkatan lagi ekspor. Nah, di mana produk harus memiliki nilai jual yang sangat baik agar nilai jualnya itu tidak ada penurunan, agar penjualannya itu meningkat atau tetap. Yang ketiga ini ada pemberdayaan UMKM, di mana di dalam pemberdayaan UMKM ini ada keinginan sama kebutuhan. Keinginannya itu di dalam pemasaran agar suatu produk bisa meningkat, dan kebutuhannya itu agar suatu produk tetap menjaga apa yang dihasilkan sebelumnya dan bisa meningkat juga. Selanjutnya, pemasaran global harus efektif dalam meningkatkan ekonomi. Nah, di mana ketika di dalam suatu negara harus memiliki suatu produk yang akan dipasarkan dalam pemasaran global. Nah, salah satunya di negara Indonesia. Negara Indonesia itu memiliki suatu produk yang diimpor ke pemasaran global. Salah satunya itu mie instan kita, yaitu Indomie. Selanjutnya, Oke, baik. Pemaparan materi selanjutnya yaitu tentang sektor ekonomi terhadap tingkat pemasaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwasanya ada definisi singkat tentang pemasaran, yaitu pemenuhan kebutuhan dengan pendapat yang ada atau meeting needs from the yang dimana roaming itu terbatas pada bidang bisnis saja, dan roaming ini mencakup suatu ide-ide yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu pemasaran. Selain itu, pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Mengapa disebut penting? Dikarenakan seringkali disebut sebagai pintu tombak dari sebuah perusahaan. Selain itu, pemasaran juga merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Mengapa disebut demikian? Karena seringkali disebut sebagai pintu tombak dari sebuah perusahaan, di mana yang perannya langsung berhubungan dengan konsumen atau para pelanggan. Selain pemaparan penjelasan tentang definisi secara singkat dan pemasaran tersebut tadi, ada pun dampak ekonomi bagi pemasaran yang sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke apa saja sih dampak-dampak dari pemasaran itu, ada lingkungan pemasaran, yaitu ada dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik tersebut berupa lahan atau alam, sedangkan non fisiknya yaitu berupa lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Oke, ada tiga dampak. Yaitu yang pertama, pedagang tidak mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dikarenakan minimnya pembeli, walaupun sebagian mengalami penurunan. Yang kedua yaitu keamanan dan fasilitas bagi terjaga. Dampak yang kedua ini kita dapat dari para informan yang merasa lebih nyaman. Dan yang terakhir yaitu membuka lapangan kerja baru, di mana akses ekonomi masyarakat, banyak warga yang memiliki keinginan untuk berdagang. Baik, terima kasih.
globalisasi dalam bidang pemasaran. Baik, yang kedua, silakan Mbak Sofi. Baik, perkenalkan nama saya Sofiana Rahma. Di sini saya akan izin bertanya. Bagaimana pengaruh barang atau jasa yang dari luar negeri itu masuk ke budaya lokal kita? Terus bagaimana itu cara kita mempertahankan produk kita itu sendiri agar tidak kalah saing dengan barang dari luar negeri tersebut? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya Nuraini Mama, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan strategi pemasaran global. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sofiani. Saya ingin bertanya, apa saja yang menjadi bahan pertimbangan suatu perusahaan ketika akan melakukan pemasaran global? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eni. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemasaran? Yang pertama itu komunikasi. Nah, di mana komunikasi ini sangat berpengaruh terhadap negara-negara yang bisa memberikan informasi ketika ada pemasaran global. Nah, di mana setiap negara itu harus mempromosikan setiap produk yang akan dijualkan saat pemasaran. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi ini sangat berpengaruh dalam pemasaran karena ketika suatu produk sudah dikembangkan di dalam pemasaran tersebut akan mendapatkan hasil. Nah, di mana hasilnya tersebut akan masuk di dalam negara. Bagaimana Pak? Ini mungkin ada saran. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak Sofi. Kita memiliki upaya agar produk kita di dalam negeri ini, misalnya ya instan kita yang sangat terkenal di luar negeri, kita harus bisa mempertahankan mie tersebut. Karena kan ada mie samyang, misalnya mie samyang contohnya. Itu misalnya kan dari luar, dari negara apa gitu ya, saya nggak tahu juga. Tetapi mie sedap itu bisa kita bisa promosikan, bisa bisa misalnya kita itu ya artis promosikan produk kita itu orang-orang itu akan menarik itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Sofi. Gini, ini kan sekarang lagi tren-trennya kayak mie samyang. Itu kan udah merah banget di medsos. Sedangkan mie sedap yang milik kita sendiri udah merah. Jadi kan otomatis yang mie samyang akan menjadi daya tarik bagi masyarakat, bukan yang mie kita. Kan sekarang perkembangan teknologi kan sangat jauh. Dan mengikuti zaman kan, nanti kita itu akan jadi gini, di sekarang kan lebih viral yang mie samyang daripada produk kita yang lokal itu mie sedap. Nah, sekarang kan teknologi itu makin canggih. Nah, yang viral itu kan mie samyang, bukan mie sedap. Terus bagaimana kita agar tidak kalah saing dengan misalnya tersebut? Padahal yang viral lagi boom banget sekarang kan mie samyang, bukan mie sedap. Kita bisa dilihat di dalam Indomaret atau pasar-pasar seperti pasar Anom atau pasar mana gitu ya. Mie sedap sama mie samyang itu kan produknya lebih banyak mie sedap daripada mie samyang. Maksudnya memang orang bisa penasaran terhadap mie samyang, tapi
pajak begitu. Orang akan mengambil yang lebih murah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tasya. Apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan strategi pemasaran? Yang pertama adalah memahami peraturan dan hambatan perdagangan di pasar global yang dituju. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Perusahaan harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah di negara yang dituju. Tidak ada sanggahan. Apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan pemasaran? Tantangan yang diterapkan perusahaan ketika melakukan pemasaran, yaitu perusahaan itu harus siap dengan adanya kerugian, di mana perusahaan itu harus menghasilkan produk yang sangat efektif untuk dikeluarkan atau dijual saat pemasaran tersebut. Maka dari itu perusahaan itu harus tahu apa yang harus dikembangkan dalam suatu produk agar produk tersebut tidak ada tidak ada celah atau penjualannya itu tidak akan turun agar meningkat atau bukan. Coba Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nina, yaitu dengan cara mengadaptasikan produk dan layanan yang ditawarkan merupakan langkah penting dalam pemasaran global. Perusahaan harus bisa mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama, pencocokan produk dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, regulasi. Yang keempat, preferensi budaya. Dan yang terakhir yaitu kondisi bisnis. Terima kasih. Yang menanti dalam kondisi lingkungan itu yang bagaimana dan menempati akal dan Seperti yang saya sampaikan tadi, di mana di pemasaran global ini memang caranya memang ada yang sama keuntungan. Nah, setiap perusahaan itu kan pasti ada suatu produk di mana perusahaan itu harus memaksimalkan suatu produk agar tidak
Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator pemimpin diri. Mohon maaf atas kekurangan.